Ballighu anni walau ayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, nikmat, karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan umur, kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita bisa menjalankan berbagai aktivitas ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa memohon dan berdoa kepada Allah taala semoga seluruh amal ibadah yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah dan diberi pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam video ini kita akan melanjutkan pembahasan masih dalam tema akidah. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu yang dinamakan dengan ikhlas. Ya. Mungkin teman-teman sangat sering lah ya mendengar istilah ikhlas dan kita sering menggunakannya untuk percakapan ya. Wah, kamu ngasih ini ikhlas apa enggak? Itu kan sering kan kayak gitu. Kita memberi sesuatu itu harus ikhlas. Ya, jadi kita sering tuh mengucapkan kata-kata ikhlas. Nah, muncul pemahaman di tengah-tengah kita ya bahwa ikhlas itu lebih seperti orang memberi tanpa ada rasa berat di hatinya. Terus ada juga yang mengibaratkan bahwa orang yang ikhlas itu seperti orang buang air besar katanya. Ketika dia mengeluarkannya, dia ya ketika selesai buang air besar, dia merasakan plong kayak gitu. Tidak ada rasa sayang karena telah melakukan buang air itu. Nah, ada yang mengumpamakan seperti itu. Nah, sebenarnya bener nggak sih pemahaman tentang ikhlas itu kayak gitu? Jadi kalau kita lihat dari contoh-contoh yang tadi ya, sebetulnya itu bukan definisi atau bukan maksud dari ikhlas. Jadi ikhlas itu sebenarnya bukan perasaan-perasaan yang tadi disebutkan dalam contoh. Jadi perasaan-perasaan tersebut itu lebih ke ridho, ya, lebih ke ridho atau legowo. Apakah orang ketika dia memberi, kemudian ada rasa berat di hatinya, menunjukkan bahwa pemberiannya itu tidak ikhlas? Belum tentu. Ya, belum tentu. Boleh jadi ikhlas, ya. Boleh jadi ikhlas. Nah, makanya pada video kita kali ini kita akan sedikit membahas tentang ikhlas supaya kita memahaminya dengan pemahaman yang benar. Jadi teman-teman, ikhlas itu dia terambil dari kata khalisun yang sinonimnya naqiyun, kemudian sofiyun ya, yang maknanya adalah jernih atau murni. Ya, saya ulangi. Jadi ikhlas itu maknanya adalah jernih, murni, bersih. Kalau diibaratkan seperti air ya, air yang khalis atau air yang dia itu jernih, maka air tersebut itu tidak ada campurannya. Dia murni 100% air, nggak ada campuran kopi, nggak ada campurannya teh, nggak ada campuran gula. Dia murni seperti air putih itu. Nah, ikhlas itu maksudnya adalah seseorang melakukan amal ibadah itu nggak ada campuran niatnya, melainkan hanya mengharapkan ridho Allah itu. Ya, jadi seorang melakukan suatu amal ibadah niatnya hanya untuk Allah, hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah, hanya untuk menggapai ridho Allah. Ini namanya ikhlas. Karena tidak ada campuran niat-niat selain mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh jadi ketika orang memberi atau bersodakoh, hatinya merasa berat. Ya gimana nggak berat, namanya juga kan ngasih orang ya. Hatinya kadang merasa berat, tetapi dia paksa melakukannya
dengan dia niat ingin mendapatkan pahala dari Allah, maka dia itu hitungannya ikhlas walaupun hatinya berat. Saya beri contoh lagi, misalnya seorang wanita yang hamil, dia mengandung 9 bulan, kemudian jatuh waktunya untuk dia melahirkan. Ya, ketika dia melahirkan itu dia merasa kesakitan, dia merasa kesusahan. Ya, tetapi tetap dilakukan kan? Tetap dilakukan. Karena apa? Karena itu adalah bagian dari ibadah. Apakah menunjukkan ketika dia kesakitan, dia kesusahan dalam melahirkan, menunjukkan bahwa dia tidak ikhlas? Ikhlas. Kemudian orang melakukan ibadah puasa misalnya, ketika dia panas terik, dia harus bekerja ya, di bawah matahari, di bawah terik matahari, dia bercucuran keringat, ya, tenggorokannya merasa kering, tentunya dia merasa kesulitan, dia merasa kesusahan. Tetapi apakah perasaan susah, perasaan terpaksa ini menjadikan bahwa dia tidak berpahala? Dia berpahala, ya. Karena pada hakikatnya yang namanya orang melakukan ibadah memang berat. Ya, memang berat. Orang bangun subuh kemudian dia pergi ke masjid, ya kan berat. Apakah itu menunjukkan bahwa dia ibadahnya tidak ikhlas? Ya ikhlas. Ya. Kenapa dibilang ikhlas? Karena walaupun berat, walaupun sulit, tetap dilakukan karena dia ingin mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Itu namanya ikhlas. Ya, jadi ikhlas itu tidak mensyaratkan orang itu plong, tidak. Ya, kalaupun agak berat-berat sedikit itu nggak jadi masalah. Contohnya orang latihan sedekah, orang berinfak, bersedekah itu kan harus dilatih. Karena nggak mungkin orang bisa bersedekah 1 juta kalau tidak dilatih dengan 1.000, 2.000. Ya awalnya dia 1.000 merasa berat, lama kelamaan enteng, kemudian naik lagi nominalnya 2.000, naik lagi 5.000, naik lagi 10.000. Ya, jadi ada tahapan-tahapannya sampai dia bisa bersedekah lebih banyak lagi. Karena pada hakikatnya orang berinfak itu latihan, dia nggak bisa langsung jebret banyak, itu nggak bisa. Nah, apakah ketika dia merasa berat itu menunjukkan dia tidak ikhlas? Ya ikhlas. Dia ikhlas karena dia semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir ayat 14, "Fad'ullaha mukhlishina lahud-dina walau karihal kafirun." Maka berdoalah kepada Allah dengan ikhlas. Dengan ikhlas itu maksudnya ya hanya berdoa kepada Allah, niatkan hanya untuk Allah, hanya mengharapkan ridho Allah, mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Meskipun orang-orang kafir mereka membenci. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Padahal mereka hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ya, dengan ikhlas dalam beragama secara lurus. Ya, jadi agama kita memerintahkan kita untuk ikhlas dalam beribadah. Tidak boleh kita mencampurkan niat kepada Allah dengan niat duniawi. Ya, untuk menggapai keuntungan duniawi. Misalnya, ada orang berdakwah, maka niatnya dia harus ikhlas. Harus ikhlas mencari pahala. Harus ikhlas dia mencari ridho Allah. Tidak boleh ya berdakwah itu diniatkan untuk semata-mata mencari dunia saja, untuk mencari kekayaan, apalagi sampai dia menetapkan tarif untuk jasa dakwahnya. Bayangkan saja orang zaman dahulu, para nabi, orang-orang soleh ya, para sahabat, mereka berdakwah, mengorbankan harta, mengorbankan jiwa. Jadi mereka tidak cari uang dari itu. Sedangkan boleh jadi di zaman ini ada orang yang menjadikan dakwah sebagai mata pencahariannya untuk mencari dunia. Jadi kita harus berhati-hati, jangan sampai kita mencari dunia, mencari makan dengan cara-cara ukhrawi atau cara-cara yang harusnya dia lakukan itu untuk cari pahala, tetapi justru dia lakukan untuk mendapatkan dunia. Ya, saya beri contoh lagi, misalnya ada orang bersedekah tapi sedekahnya tujuannya dia ingin kaya. Ya, kan mungkin ada ya sedekah supaya kaya. Ya. Nah, ini perlu diluruskan ya, teman-teman.
Bukan berarti sedekah itu tidak menjadikan orang itu kaya. Orang bersedekah dia pasti menjadi kaya. Tetapi bukan menjadi tujuan, bukan menjadi niatnya. Niatnya harus tetap ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila dia mendapatkan rezeki berlebih disebabkan sedekah yang dia lakukan, maka itu gak jadi masalah, itu bonus untuk dirinya. Atau misalnya nih, ketika orang melakukan amal soleh, nah setelah itu dia berdoa kepada Allah supaya dia mendapatkan dunia, ya, dengan wasilah amal soleh yang dia lakukan, itu malah boleh, ya. Jadi ketika dia melakukan amal soleh, niatnya harus benar-benar ikhlas, mencari pahala. Selesai itu amal ibadah itu, kemudian dia berdoa kepada Allah, dia mau minta kekayaan dunia, itu gak jadi masalah dengan bertawasul dengan amal soleh yang dia lakukan, yaitu dengan menyebut amal soleh yang dia lakukan, itu gak apa-apa, ya, itu masyru' atau disyariatkan. Adapun kalau dari awal niatnya hanya untuk mencari dunia, ya, hanya untuk kepentingan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan bagian apapun dari akhirat. Bahkan amal ibadah yang dia lakukan itu tidak ada nilainya, karena dia kecampur dengan riya. Ya, karena itu termasuk perbuatan syirik asghar ketika niat itu tercampur dengan niat-niat duniawi. Ada sebuah hadis yang berkaitan dengan niat ini. Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Ya, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Fa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bahwasannya segala sesuatu itu tergantung niatnya. Jadi ini sebenarnya maknanya sama, ya. Innamal a'malu binniyat fa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, dan barang siapa yang hijrahnya niatnya untuk Allah dan Rasul, ya, niatnya ikhlas, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya ya sesuai dengan niatnya, yaitu untuk Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuhana, barang siapa yang hijrahnya untuk mencari dunia, awim ro'atin yang kihuha, atau untuk menemui wanita yang akan dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi dia tidak mendapatkan pahala hijrah, padahal dia hijrah bersama Rasulullah SAW. Jadi ada seorang yang dia niatnya hijrah itu ingin menikahi seorang wanita di tempat tujuannya, ya, maka dia tidak mendapatkan pahala hijrah sebagaimana sahabat-sahabat lain mendapatkan pahala hijrah karena mereka niatnya ikhlas untuk Allah. Jadi seperti itu, ya, niat jangan sampai tercampur dengan niat-niat duniawi, karena itu namanya syirik dalam hal niat. Adapun kalau niat domplengan, ya, niat domplengan itu sebetulnya dia tidak memasuki dalam niat ibadahnya sebetulnya. Contoh misalnya kita berangkat ke masjid, ya, kita berangkat ke masjid ingin sholat fardu di masjid, ya, tetapi kita mau sekalian ketemu dengan si fulan kemudian menagih hutang, ya. Nah, yang seperti ini kan niat domplengan, ya, sama-sama pergi ke masjid, ya, sama-sama pergi ke masjid, tetapi kan ada dua niat mau sholat dan niat mau nagih hutang. Maka yang seperti ini nggak apa-apa. Kenapa? Karena sholatnya tidak terganggu, ya, dia niat sholat tetap sholat, dan setelah itu baru dia, ya, menunaikan, baru dia melakukan hal yang berbeda, yaitu nagih utang. Maka yang seperti ini pada akhirnya nggak apa-apa. Sama semisal ada orang berangkat haji misalnya, dia niatnya haji, tapi ketika berangkat ke sana dia membawa bekal, ya, bawa bekal misalnya makanan-makanan yang awet lama, contohnya kayak kering tempe misalnya atau ikan asin. Nah, ketika di sana ternyata dia jualan juga, maka yang seperti ini nggak apa-apa. Jadi seperti itu teman-teman, semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita seputar pemahaman tentang ikhlas. Jadi saya kira cukup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.